Watlu, bacakanlah alaihim, terhadap mereka. Tentu yang disuruh baca mukhatabnya adalah Nabi Muhammad. Tentang cerita alaihim, cerita Naba'a ibnai Adam, dua anaknya Adam, mudhof ilaih. Asalnya ibnani, karena mudhof hadfun nun, nunnya hilang. Dua anaknya Adam bil haqqi. Ini bukan cerita mitos, dongeng, enggak. Ini cerita kebenaran. Apa yang tidak dibacakan? Qarraba, ketika kedua anaknya dhahabu huma qarraba. Keduanya ingin takorrub, berkorban. Korban itu aslinya dari al-qurbu, kedekatan. Qarraba kurbanan, ingin menyembelih atau ingin mempersembahkan kurban. Fatukubbila min ahadihima, ternyata yang diterima bukan kurban keduanya, salah satu dari keduanya yang diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban yang lain. Muncul pertanyaan, kurban siapa yang diterima dan kurban siapa yang ditolak? Muncul di dalam kitab tafsir. Baik yang makul maupun yang maksur dijelaskan dengan hadis-hadisnya Rasulullah. Sebab nanti yang rame nanti kita ketika kurban Ibrahim, sehingga nanti satu sesi khusus yang dikurbankan itu Ismail atau Ishak, karena tidak jelas di dalam Al-Quran. Rasul punya otoritas untuk menjelaskan. Nah, penjelasan Rasul potensi untuk beda pendapat, tapi bisa kok nanti dipadukan seperti apa yang rojih, yang lebih dekat dengan tuntunan. Ini surat Al-Maidah. Qala, begitu kurbannya teman yang tidak diterima ini, kayaknya ngamuk dia. Qala la'aktulannaka, nah, jalan pintas diambil, pasti aku akan membunuh kamu. Kira-kira ungkapannya siapa ini? Qabil kepada Habil. Qala, oh mana? La'aktulannaka, qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kemampuan mengingatkan. Allah itu hanya nerima entah ibadat, entah kurban, berasal dari orang yang takwa, bukan berasal dari orang yang emosi, nafsu. Itu diingatkan oleh adiknya itu, sampai bilang loh, lain basatta, kalau kamu entah itu nonjok, entah itu memukul, entah itu menghunus ilayya kepadaku, iadaka, tanganmu itu, litaktulani, untuk kamu membunuh saya, ma'ana bibasiti, aku tidak akan menonjok, biyadi, dengan tanganku, ilaika, silakan.
Anda mau bunuh saya? Silakan, saya tidak akan membunuh Anda. Wani ngomong koyok ngono. Dipateni temenan sampe nanti. Iya. Li aktulaka, untuk aku membunuh panjenengan. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Karena saya takut akan nanti datangnya siksa dari zat yang mengerop, yang mengatur alam semesta. Jadi kita kebetulan makhluk mikro dari makhluk makronya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tauhid rububiyah. Yakin tuh. Oh, kalau gitu Allah hebat ya. Hebat, perasaku gitu. Masya Allah. Ini uridu antabu'a, katanya adiknya, saya ingin kamu itu mbok yo kembali bertobat gitu. Nanti kalau kamu melakukan pembunuhan itu kepada aku, waduh, kamu nanti akan kembali loh biismi, dengan dosa karena kamu membunuh saya. Ini namanya dzanbun muta'addin. Wa ismika, dan dosamu sendiri. Sehingga dosa itu ada lazim, ada muta'addi. Dzulmun lazim aja banyak, apalagi dzulmun muta'addi. Dari ambil biismi sebagai dosa lazim, wa ismika, Anda sendiri membunuh juga sudah zalim. Fatakuna, kelak Anda menjadi min ashabin nar, penghuninya api neraka. Wa dzalika jazaul zalim. Itu balasan kalau orang berbuat zalim. Wis dinasehati kaya ngono lho. Fatawa'at lahu nafsu. Wah, nafsunya sekarang yang mempermudah dia tatawu itu menjadi sunnah, menambah nafsu lahu qatla akhihi, tambah mempeng untuk membunuh saudaranya sendiri. Faqatalahu, kesawen, dikresek temenan. Bahasanya orang Surabaya itu. Dia Pak No dikresek hari. Kalau Madura tompes, tadi tompes gitu. Fa asbaha minal khosirin. Penyesalan datang kemudian. Tidak ada penyelesaian di awal. Sudah dinasihati, diingatkan, masih nafsunya yang berbicara. Dilakukan pembunuhan, nyesal di kemudian hari. Bunuh ya apa dulurku iki? Diapakno mayite iki? Allah mengirimkan ghuraba, burung gagak, ya bahasu fil ardi, wah, ngeruk apa? Bumi ya. Nah, setelah dikirim kayak gitu, liyuriyahu, untuk menunjukkan dia kaifa yuwari sa'ata akhi, bagaimana memperlakukan pemakaman terhadap mayit saudaranya sendiri. Babak pertama, ya apa jenazah itu supaya dipendem. Jenazah manusia lain dengan hewan yang lain, Pak. Lain. Dan itu sudah ada penelitiannya. Maka tidak salah kalau Rasul asri'u bil janaiz, segerakan urusan jenazah. Rasul segerakan. Kenapa?
kalau dia insan yang baik, jangan dihalangi untuk segera tahu inilah surga yang dijanjikan oleh Allah. Khairun tuqaddimuna, itu kebaikan yang kamu berikan kepada mayit ini. Kalau dia bukan orang baik, kenapa ada bangkai yang ada di pundak kalian? Sampai begitu loh sabdanya Rasulullah. Maka orang tua dulu memberi nasihat, kalau takziah jangan bawa anak kecil, nanti sawanan. Itu Masya Allah, Pak, belum punya kekebalan terhadap berbagai penyakit yang disebarkan itu. Tuh gambaran pendidikan segera dimakakan. Tidak peduli dia mayitnya orang mukmin muslim maupun dia orang kafir. Bedanya apa? Kalau orang muslim punya hak 4, mereka punya hak 1 yang penting dimakamkan. Jangan sampai ada jenazah tidak dimakamkan. Heran kita, baru aja dikorbankan sudah tersengat baunya, sudah ketahuan baunya. Itulah manusia. Tsumma radatnahu asfala safilin. Gitu kok hidupnya di dunia, sombongnya Masya Allah. Lupa dia terbuat dari air yang hina, nanti kembali kepada kehinaan. Kok sempat-sempatnya sombong di hadapan Allah. Itu mudah-mudahan kita dapat pelajaran. Akhirnya qala ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal qur'an. Kenapa saya tidak mampu memperlakukan jenazah saudaraku seperti yang digambarkan oleh burung itu? Baru dia dapat pelajaran bagaimana memakamkan apa? Saudaranya. Fa asbaha minan nadimin. Akhirnya dia menjadi orang yang menyesal. Itu pelajaran bagaimana pengorbanan itu sudah pernah terjadi sejak zaman Nabi Adam. Maka hidup itu pun adalah sebuah pengorbanan. Ada nasihat yang bagus, berkorbanlah, tapi jangan menjadi korban. Sebaik-baik kita adalah orang yang paling banyak pengorbanannya kepada orang lain. Dengan segala ketulusan, apa sih padahal kita ini sibuk, kok ada orang yang minta dibantu. Kesibukan kita kalahkan dengan berkorban waktu tenaga untuk orang lain. Itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.